IMC dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Astri Ovi kembali menyapa Anda yang menyaksikan Cek Fakta Reproduksi Perempuan yang merupakan series dari YouTube channel Rumah Sakit IMC. Dan seperti biasa ya, di setiap episodenya juga ada judul-judul menarik yang diangkat sebagai tema. Dan kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas apa dan bagaimana terapi hormon pada endometriosis. Dan tentunya bukan saya yang membahas ya, saya sudah kehadiran Dr. Caroline Tirta Jasa SPOGK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter. Ya, halo Pi. Kembali berjumpa, apa kabarnya kali baik. ini? Luar biasa sekali tema kita ya. Ini adalah terapi hormon untuk endometriosis nih ya. Nah, untuk terapi hormon pada endometriosis itu maksudnya apa sih, Dok? Oke. Jadi seperti yang kita tahu, penyakit endometriosis atau orang awamnya itu bilang penyakit sakit kalau mens, ya, itu adalah penyakit sepanjang usia reproduksi. Ya, jadi selama hormon aktif, mensnya lancar, tiap bulan datang, penyakit endometriosis itu selalu growing dia, tumbuh. Oke. Ya, operasi di kista di kiri misalnya, ya, nanti bisa muncul lagi kista di kanan, atau balik lagi kista di kiri. Adenomiosis, endometriosis yang tumbuh di otot rahim, ya, dari 3 cm, ya, tahun depan bisa jadi 5 cm, ya, tahu-tahu sudah memenuhi seluruh rahim. Ya, mens banyak dan mens sakit, ya, itu terutama keluhan pasien-pasien dengan endometriosis. Nah, selama hormon aktif tadi sekali lagi penyakit selalu tumbuh dan kambuh lagi. Nah, terapi hormon sebetulnya ini salah kaprah ya, sebetulnya bukan terapi hormon, tetapi lebih persisnya terapi penekan hormon. Terapi penekan Iya, hormon. jadi hormon tubuh kita, estrogen terutama, itu ditekan, ya, supaya endometriosisnya tidak aktif. Dia stagnan, segitu-segitu terus gitu. Tidak liar gitu, tumbuh makin besar atau tumbuh kemana-mana, menyebar, tidak liar dia. Jadi endometriosis itu ibaratnya kayak kuda liar lah gitu ya. Dia bisa growing, dia bisa lari kemana-mana, bisa tumbuh di organ reproduksi yang lain. Ya, misalnya tumbuh dari kista, tumbuh jadi adeno gitu ya bisa banget. Nah, terapi penekan hormon ini seperti tali kekang dipasang pada kuda tuh. Supaya kudanya itu nurut gitu ya dalam kontrol kita. Ya nggak liar dia, nggak lari kemana-mana. Jadi terapi penekanan hormon ini seperti tali kekang. Ya, nah terapi penekanan hormon ini hanya diberikan oleh seorang dokter ahli fertility dan hormon reproduksi tentunya. Ya, supaya bisa dimonitor. Ya, kalau muncul efek samping bisa kita ketahui secara dini dan kita bisa modifikasi tuh. Terapi penekan hormon itu kan macam-macam jenisnya. Ada yang berupa obat pil makan, ya. Ada juga yang berupa suntikan sebulan sekali atau 6 minggu sekali. Ya, jadi itu bisa kita modifikasi. Tujuannya memodify atau memodifikasi supaya efek samping dari masing-masing obat penekan hormon ini dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, jadi jatuhnya seperti mirip-mirip sama KB juga ya dok ya? Ada yang di pil, ada yang disuntik juga. Betul. Tapi ini bukan KB ya. Oh, beda ya. ya? Ditujukan bukan untuk KB. Ya, ditujukan untuk menekan pertumbuhan endometriosisnya. Gitu. Karena kan tadi sudah dijelaskan endometriosis itu hadirnya karena hormon ya, makanya harus ditekan hormonnya. Betul. Nah, yang repotnya kan sebetulnya endometriosis ini kalau sudah terjadi pada anak-anak perempuan, usia pubertas misalnya, mensnya udah sakit, umur 15 tahun, 17 tahun mensnya udah sakit, dan ditemukan gejala-gejala sesuai dengan endometriosis, ya, itu terapinya sudah harus dimulai sedini mungkin. Sebelum kemana-mana yang tadi saya bilang, sebelum muncul kista endometriosis, sebelum muncul adenomyosis, ya, sudah dikendalikan dari awal. Jadi endometriosis ini sedini mungkin didiagnosis dan sedini mungkin juga di terapi penekan hormon ini, dia akan lebih terkontrol dia. Karena itu kan jangka panjang, jadi terapi penekan hormon ini bisa jangka panjang ya. Menunggu sampai rahim dan indung telur mau dipakai untuk fungsi reproduksi tentunya. Sampai si anak ini nanti hamil, menikah ya, atau dia mau punya anak keberapa gitu ya, itu terus diberikan. Atau pada pasien-pasien endometriosis yang sulit hamil, misalnya, itu diberikan sementara untuk menenangkan si endometriosisnya. Nah, setelah penekan hormon ini selesai, baru kita lanjut promil. Gitu. Karena terapi penekan hormon ini
membuat Anda tidak subur sebetulnya. Tidak subur untuk sementara ya. Karena dalam kondisi subur, sekali lagi dalam kondisi subur hormon aktif, endometriosis jalan tuh growing. Karena itu ditekan dulu nih hormonnya. Ya jadi dia tenang tuh. Ya tapi ya tentunya Anda dalam kondisi tidak subur karena kan siklusnya nggak jalan. Karena itu dibikin tenang dulu, baru promil bisa jalan. Ya, jadi itu sesuatu yang berkesinambungan ya. Tidak bisa barengan gitu maksud saya. Tidak bisa Anda dalam periode penekanan hormon mau promil juga saat itu ya tidak bisa. Tapi memang prosedur penekanan hormon ini menjadi bagian dari promil. Ya, karena memang hormon harus tekan dulu ya. Endometriosis harus tenang dulu, baru promil bisa lebih baik hasilnya. Begitu. Tapi untuk terapi penekanan hormon ini bisa menghilangkan endometriosisnya nggak dok? Menghilangkan sementara tidak bisa ya, maksud saya bukan menghilangkan ya, tapi ngecilin lah sementara dan membuat dia tidak growing tadi. Menghilangkan sih tidak, ya, tapi dia akan tetap dalam posisinya di titik kita mulai penekanan. Mungkin dia akan ngecil sedikit, tapi menghilang sih tidak. Endometriosis itu kan selalu akan datang dia, apalagi begitu penekanan hormonnya dilepas ya. Karena mens itu akan balik lagi kan 2 atau 3 bulan setelah penekanan hormon selesai, mensnya akan balik lagi, hormon akan aktif lagi. Tapi di saat itu tiba growing lagi endometriosisnya. Di saat itu tiba promil harus segera dilakukan karena golden period hanya 6 bulan tuh. 6 bulan setelah selesai penekanan hormon Anda harus hamil. Di atas 6 bulan endometriosis pasti kambuh lagi. Seperti itu ya dok. Nah kalau untuk cara kerja dari suntik dan obatnya itu bagaimana sih di tubuh seorang pasien? Dia akan menekan hormon estrogen. Ya, karena itu efeknya biasanya tidak mens. Ya, kalau yang berupa suntikan ya tidak mens setelah suntikan kedua. Ya, kalau yang berupa pil biasanya mensnya itu hanya berupa flek-flek ya. Jadi spotting-spotting tapi berkepanjangan gitu terus menerus. Jadi kayak ya perdarahan bercak lah kita istilahnya, bukan perdarahan banyak ya, tapi dalam jangka waktu panjang selama pilnya dipakai atau diminum. Nah untuk pasien yang melakukan terapi penekanan hormon ini harus ada pemantauan dari dokter atau bagaimana? Tentunya harus, seperti yang saya bilang, dokter ahli akan bisa memantau efek samping yang akan muncul atau bisa memodifikasi macam-macamnya terapi penekan hormon ini supaya efek sampingnya sangat minimal. Ya, dan tentunya kan dokter ahli fertility dan hormon dia tahu nih kapan timingnya kita kasih penekan hormon, kapan timingnya harus di stop. Kapan timingnya kita harus mulai promilnya. Atau kalau untuk kasus anak usia pubertas, ya kapan dimulai, kapan di stop, itu sangat bergantung pada penilaian seorang dokter ahli tentunya. Dan untuk pasien yang dengan terapi penekanan hormon ini harus berapa kali bolak-balik ke dokter nih dok? Sebulan sekali kah? Atau 2 bulan sekali? Biasanya untuk tahap awal 3 bulan sekali cukup, tergantung dari tingkat keparahan endometriosisnya. Ya, setelah itu mungkin 6 bulan sekali, lama-lama bisa setahun sekali. Kalau jika ada keluhan datang. Jadi untuk obatnya itu bisa repurchase sendiri gitu ya dok dengan kopi resep atau bagaimana? Biasanya sih dokter akan meresepkan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya 6 bulan nanti harus kontrol, berarti 6 bulan diresepkan. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak yang bikin kita mondar-mandir ke rumah sakit juga setiap bulan ya? Enggak kok. Bisa secara simpel dilakukan oleh seorang dokter ahli tentunya ya, nggak dokter sembarangan memang. Seperti itu. Makanya harus memang ke dokter ahli. Mungkin ada yang disarankan dok, dokter ahlinya itu yang bagaimana sih kalau misalnya untuk kasus ini? Dokter ahli fertility dan hormon reproduksi tentunya. Ya, karena segala sesuatu yang bersangkutan dengan hormon atau penekanan hormon atau modifikasi hormon lah yang berbau hormonal itu sebaiknya dilakukan memang oleh seorang dokter ahli fertility dan hormon reproduksi. Ya, endometriosis ini, endometriosis, PCOS yang berkaitan dengan hormonal itu memang dilakukan oleh seorang dokter ahli fertility dan hormon reproduksi, SPOGK, konsultan fertility dan hormon. Jadi nggak sembarang dokter bisa ya, tapi dokter Caroline bisa kok. Kalau misalnya ada yang mau bikin appointmentnya nanti tinggal ke rumah sakit IMC Pulau Mas. Mungkin dok terakhir dok ada yang mau disampaikan sama dokter berhubungan dengan terapi penekanan hormon untuk pasien endometriosis. Jadi pasien dengan endometriosis yang akan promil atau ditemukan endometriosisnya dalam usia pubertas tahap awal ya,
lakukanlah terapi penekanan hormon ini. Terapi penekanan hormon ini simple dilakukan ya dan relatif aman selama dipantau oleh seorang dokter ahli fertility dan hormon reproduksi. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Caroline untuk penjelasannya. Nah, untuk ada yang mungkin ada yang kurang jelas gitu ya, boleh nanti tinggal komen-komen aja ya di Instagramnya Dokter Caroline. Nanti siapa tahu dibales nih sama Dokter Caroline. Tapi kalau mau tanya-tanya secara rinci, langsung aja buat appointment-nya di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dan untuk Anda yang mau melihat mungkin detail-detail penjelasan lainnya, Dokter Caroline juga sering sekali sharing di Instagram dan juga di YouTube beliau. Langsung dilihat, ini sudah muncul di layar, silahkan di-follow dan juga di-subscribe. Terima kasih banyak Dokter Caroline untuk waktunya. Dan sampai berjumpa di episode berikutnya.